semuanya, balik lagi bersama aku, Galeh Wicaksono. Di video kali ini, aku akan memberikan tips and trick cara memakeover atau hairdo atau bahasa kerennya hairstylist rambut ala opa-opa Korea atau ala Korean style. Kalian pasti pernah lihat rambut artis-artis Korea atau K-pop Korea itu sangatlah bagus. Rambutnya itu lurus, bervolume dan juga degradasi bagian depan, tepi dan juga belakangnya sangat terstruktur dan juga rapi. Maka dari itu di sini aku akan memberikan tips cara memakeover rambut agar rambut kalian mirip dengan rambut K-pop Korea dengan alat yang seadanya dan sederhana. Maka dari itu jika kalian penasaran, tonton video ini terus dan jangan di skip. Dan tetap stay tune untuk melihat tips and tricks dari aku. Let's go! Adapun tips pertama yang bisa kalian lakukan sebelum memakeover rambut atau hairstyle rambut adalah rambut kalian harus dalam kondisi basah ataupun lembab. Kenapa harus dalam kondisi basah atau lembab? Dalam kondisi basah atau lembab, rambut kalian itu akan mudah diatur karena teksturnya itu sangat lembut, sehingga kalian bisa mengaturnya ke samping, ke depan, atau ke belakang. Dan kenapa kalau dalam keadaan kering kok susah diatur? Yaitu karena dalam keadaan kering itu tekstur rambut kita itu sedikit kaku. Jadinya jika kita mengaturnya ke depan, ke belakang, dan juga ke samping, itu maka akan kesusahan karena teksturnya kaku dan akan kembali terus, tidak bervolume seperti yang kita inginkan. Maka dari itu, sebelum memakeover rambut atau hairstyle rambut, kita harus keramas dulu. Sebelumnya, aku akan keramas dulu ya. Jangan kemana-mana. Nah, ini rambut aku setelah keramas. Tadi keramasnya tidak aku videoin. Rambut aku masih dalam kondisi basah dan juga lembab. Maka dari itu, kita akan masuk ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua, untuk memakeover rambut ataupun hairstyle rambut, tadi kan sudah keramas, maka tips yang kedua adalah keringkan rambut. Cara mengeringkan rambut, kita bisa memakai handuk biasa untuk mengeringkan rambut. Kita mau menggunakan handuk ataupun bisa juga pakai hair dryer. Untuk lebih efektifnya, kita harus memakai hair dryer karena hair dryer ini mempunyai kecepatan panas yang sangat tinggi, bisa disetel kecepatan panasnya. Ini aku pakai hair dryer New Nova yang 500 watt. Ini hair dryer adik saya. Sebelumnya aku akan mengeringkan rambut terlebih dahulu menggunakan hair dryer. Untuk hair dryer, ini ada tombol pengatur panas. Untuk pertama, ini adalah panasnya tidak begitu panas banget. Dan yang kedua, ini adalah panas yang maksimal. Maka dari itu kita akan memulai mengeringkan rambut pakai hair dryer dengan panas maksimal aja karena biar cepet rambutnya kering. Kita gunakan sisir. Kita keringkan pakai hair dryer sampai benar-benar kering. Kita keringkan terus sampai benar-benar kering rambut kita. Cara mengeringkan yang benar itu, kita taruh hair dryernya di bagian rambut, terus kita tarik rambut ke atas menggunakan sisir. Nah, ini rambut aku udah kering. Tadi sudah aku keringkan pakai hair dryer.
Jadi rambut aku sekarang lebih bervolume dan juga mengembang. Maka dari itu, kita akan masuk ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga ini, kalian pasti tahu kalau opa-opa Korea ataupun orang-orang Korea itu rambutnya sangat lurus kan? Maka dari itu, untuk tips yang ketiga ini, kita akan meluruskan rambut menggunakan alat pelurus rambut atau catokan. Aku akan menggunakan ini, catokan mini. Ini catokan adik saya. Maka dari itu kita akan mulai meluruskan rambut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pelurusan rambut pakai catokan. Ini catokan sudah muncul lampu indikator warna merah, maka tandanya ini sudah nyala. Dan juga ini panasnya juga sudah panas ya. Maka kita akan mulai melakukan pencatokan rambut terlebih dahulu. Sebelum mencatok, kita tata rambut kita menjadi dua bagian pakai sisir. Lalu kita mulai mencatok sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai. Kita akan mulai dari depan dulu ya. Lalu rambut pinggirnya. Itu diulangi terus-menerus sampai seluruh rambut tercatoki atau seluruh rambut lurus semua. Ini aku catok semuanya aja ya, tidak secara detail, soalnya memakan waktu yang cukup lama. Kita sisir terlebih dahulu hasil catokan di sebelah sini. Terus kita catok bagian belakang. Kita catok lagi. Terus sekarang yang sebelah. Ini aku agak susah ini nyatoknya, tapi kita bisa. Ini aku langsung aja ya, aku catok semuanya. Kalau secara detail ini lama. Nah, ini sudah agak lurus kan, tapi kita akan catok lagi. Untuk tips yang terakhir, kita akan melakukan styling rambut. Sebelumnya tadi sudah aku catok ya, ini teksturnya sudah lurus dan juga sudah bervolume. Jadi syarat untuk melakukan styling rambut agar mirip opa-opa Korea ataupun K-pop ataupun Korean style, yaitu yang pertama tadi
rambutnya harus dalam kondisi lurus dan juga rambutnya harus bervolume. Itu syarat untuk kita atau untuk styling rambut ala opa-opa Korea. Di sini aku tidak akan memakai pomade atau clay ataupun minyak rambut karena akan menjadikan berminyak dan juga lengket. Maka di sini aku akan styling rambut ala opa-opa Korea secara natural, tidak pakai pomade atau clay ataupun minyak rambut, hanya dengan menatanya pakai sisir. Langkah selanjutnya kita akan mulai melakukan styling rambut. Sebelumnya, untuk style rambut opa-opa Korea atau Korean style itu identik dengan belah tengah, belah bagian tengah. Maka sebelumnya kita akan membelah rambut menjadi dua bagian. Kita ambil garis tengah. Nah, ini sudah masuk ke styling rambut ala opa-opa Korea. Ini sudah luruskan rambutnya dan sudah bervolume. Kita sisir terlebih dahulu bagian belakang, samping, dan juga depan. Nah, biasanya styling atau hairstyle rambut ala K-pop atau opa-opa Korea itu biasanya belah tengah begini. Dan rambutnya itu harus rambutnya panjang. Bagian pinggir dan juga bagian belakang itu harus panjang. Dan bagian depan ini harus bisa menjangkau telinga. Bahkan bagian depan harus bisa menjangkau mata juga. Ini syarat untuk menjadikan rambut kita seperti rambut K-pop atau opa-opa Korea. Nah, setelah kita bagi menjadi dua bagian, maka kita mulai styling. Biasanya untuk styling rambut ala opa-opa Korea, biasanya rambutnya dibelakangkan begini, lalu kita tata. Jadilah style rambut ala opa-opa Korea. Ini dibiarin jatuh ke depan, dan ini jangan di style pakai sisir lagi ya. Ini sudah bagus, kita tata pakai tangan aja. Ini sudah jadi kan style rambut mirip opa-opa Korea. Untuk bagian depan ini agar tidak bervolume juga bisa style kedua untuk style rambut opa-opa Korea. Bisa disisir tapi dijatuhkan tanpa bervolume. Bisa seperti ini juga bisa. Tapi aku lebih suka style rambut Korean style yang pertama tadi. Ini yang kedua. Tapi aku lebih suka yang tadi pertama, yang ini. Kita akan melakukan styling ulang. Biasanya begini. Ini dibiarkan. Ini bagian depan, bagian samping, dan untuk cara ketiga atau hairstyle opa-opa Korea atau Korean style yang ketiga, biasanya belah samping juga di bagian sini. Kita akan men-style cara ketiga. Ini ditata. Dan ini bagian depan
dibuat bervolume naik tinggi. Ini bisa dimajukan atau bisa dimundurkan, terserah kalian. Yang penting ini adalah fokusnya itu pada bagian sisi depan. Yang ini, bagian ini itu harus bervolume naik begini. Ini bervolume naik dan ini jatuhnya turun ke alis. Ini sudah jadi. Kita atur ulang. Ini kita volume. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah style opa-opa Korea yang ketiga. Ini sudah jadi kan? Ini bagian sini. Nah, ini tidak aku pakaiin pomade ataupun keleh ataupun minyak rambut karena aku tidak suka untuk tekstur yang lengket. Ini hanya akan menggunakan styling alat cocokan dan juga hairstyle tadi hair dryer kan, tidak pakai pomade ataupun keleh ataupun minyak rambut dan secara alami ini. Nah, ini dia cara yang ketiga, style rambut opa-opa Korea yang ketiga, yang belah samping. Nah, itu dia tips and trick makeover atau hairdo atau hairstyle rambut ala opa-opa Korea atau Korean style. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. So, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke sosial media yang kamu miliki agar channel aku makin bagus, berkualitas, dan juga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.